Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Hana nyaris keguguran pasca sebelumnya mengalami pendarahan. Hal itu dipicu karena Hana jatuh pingsan saat bersedih melihat Tian menikah dengan wanita lain. Biarpun begitu, janin di kandungan Hana masih bisa bertahan dan masih selamat setelah menjalani pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan. Biarpun begitu, di balik itu semua Hana masih terus mendapatkan masalah, terutama masalah yang timbul dari keluarga sendiri, yaitu Alvin dan juga Ira. Hal itu karena mereka masih tetap inginkan bayi dalam kandungan Hana lenyap. Sampai saat ini Hana masih terkurung di bawah pengawasan keluarga di sebuah villa. Walaupun Hana kelihatan menderita dan sengsara, namun pihak keluarga tidak peduli. Yang penting bagi mereka adalah memisahkan Hana dari Tian untuk selamanya. Sementara itu, ikatan batin dan ikatan cinta antara Tian dan Hana masih tetap ada, karena mereka sudah punya buah hati di dalam kandungan. Tidak hanya Hana, bahkan Tian mengalami hal yang sama, yaitu menderita di balik pernikahan terpaksa dengan Misa. Hingga endingnya kemungkinan besar tempat Tian dan Misa pergi untuk bulan madu akan dekat dengan villa tempat Hana dikurung oleh keluarga. Jadi ada indikasi kalau Tian akan bisa menemukan keberadaan Hana secara tak sengaja setelah pergi melangsungkan acara bulan madu bersama Misa. Tian dan Misa sudah sama-sama sepakat kalau mereka pergi bulan madu hanya bersandiwara seolah-olah menuruti keinginan kedua orang tua. Namun pada hakikatnya Misa dan Tian sama-sama kompak bersandiwara untuk menipu kedua orang tua mereka. Itu artinya tidak akan terjadi malam pertama antara Tian dan Misa. Bahkan mereka sama-sama sepakat membuat perjanjian demi kepentingan masing-masing karena tidak saling cinta. Itu artinya Yuda sebagai orang tua akan tertipu dengan perjodohan yang dilakukan. Sehingga dampaknya adalah tidak akan bisa memisahkan cinta sejati Tian dan Hana di alur cerita. Bahkan dengan hadirnya buah hati di janin Hana, maka akan menjadi alasan Tian untuk bertahan dan mempertahankan Hana untuk jadi istrinya. Episode selanjutnya, posisi Hana masih berada di sebuah villa jauh dari rumah. Begitu pula Tian akan pura-pura pergi bulan madu bersama Misa di tempat yang dekat dengan Hana berada saat ini. Hingga pada akhirnya nanti pasti ada pertemuan tak disengaja antara Tian dan Hana di tempat yang sama. Itu artinya Hana dan Tian akan tetap berjodoh dan sulit dipisahkan saat sudah bertemu. Sebaliknya, kehamilan Hana akan dirahasiakan sementara sebelum pada akhirnya Tian akan tahu sendiri kalau Hana sedang mengandung. Episode selanjutnya, Tian nampak mesra ketika bersama Misa, bahkan sedang berdansa bersama dengan suasana malam hari. Tentu hal itu dilakukan karena terpaksa untuk bersandiwara di depan kedua orang tua masing-masing. Sebaliknya, momen dansa tersebut disiarkan secara live hingga banyak penonton yang menyaksikan. Termasuk Hana akan semakin bersedih dan menderita. Sebaliknya, Vano nampak emosi melihat kemesraan Tian dan Misa, walaupun itu hanya kemesraan settingan semata. Maka dari situlah Vano akan terus menjalankan rencana jahatnya untuk menyakiti Tian dengan cara menyingkirkannya. Sebelumnya, Vano masih bisa lolos dari pelacakan polisi pasca menembak Yuda, sehingga kejahatan masih terus dilakukan demi bisa mendapatkan Misa kembali. Lalu apa yang akan dilakukan Vano berikutnya untuk bisa menyingkirkan Tian? Tentu aja makin tegang dan membuat penasaran. Selanjutnya, Hana mulai menyatakan kalau dirinya tidak akan pernah bahagia kecuali tetap bertahan sama Tian demi bayi yang ada dalam kandungan. Hal itu terjadi ketika Hana berada di villa sendirian. Dirinya hanya bisa membayangkan ketika masih bersama Tian sebagai suami. Walaupun Hana sudah dikurung oleh keluarga di tempat terpencil jauh dari rumah, namun kalau sudah berjodoh sama Tian, maka akan dipertemukan kembali. Lalu apakah pertemuan Tian dan Hana akan terjadi di episode malam ini? Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita simak di kisah berikutnya.
Bisa disimpulkan adegan berikutnya Yuda nampak masih emosi dan menyangka kalau orang yang menembak dirinya adalah orang suruhan Alvin atau Ira, sehingga sakit hati dan benci Yuda semakin besar dan ingin membalas keluarga Hana untuk dibuat menderita selamanya. Biarpun begitu, Yuda akan terus mendapatkan karma setelah sebelumnya berhasil membuat Tian dan Hana terpisah. Setelah sebelumnya mendapatkan karma karena tertembak, maka berikutnya mendapatkan karma gagal dalam misi menjodohkan Tian dan Misa. Sebab mereka berdua melangsungkan sandiwara seolah-olah sedang menjalankan pernikahan sebagai semestinya. Itu artinya sudah bisa dipastikan ya rencana Yuda gagal dan endingnya akan membuat hidupnya menderita sendiri sebagai orang tua yang egois. Kesimpulan selanjutnya, antara Vano dan Nathan ternyata adalah saudara, namun mereka mempunyai karakter berbeda. Vano jahat, sebaliknya Nathan adalah orang baik. Dari sini Vano belum menyadari kalau Misa sebenarnya sudah melahirkan anak kandungnya. Sebaliknya Nathan sudah mengetahui namun dirahasiakan dari Vano. Hal itu karena Nathan tahu kalau Vano adalah saudara yang suka menyakiti Misa dalam kehidupan karena terobsesi. Maka dari situlah alasan Nathan menyimpan rahasia demi melindungi keselamatan anak tersebut dan juga Misa. Bahkan sudah ada rencana dan niat Nathan mencari anak Misa untuk dijadikan anak angkat atau diasuh. Hal itu dilakukan demi bisa menebus kesalahan Vano kepada Misa dan anak yang dilahirkan. Lalu apa yang terjadi? Dan apakah rencana Nathan akan berjalan lancar sesuai keinginan? Tentu masih membuat penasaran ya. Namun yang jelas konflik masa lalu Misa dan Vano akan diketahui oleh keluarga. Sehingga dari situlah menjadi alasan dan momen di mana Tian dan Misa tidak akan pernah bisa mempertahankan pernikahan yang sebelumnya sudah sah, karena mereka berdua ditakdirkan tidak berjodoh. Sebaliknya Tian akan tetap bersama Hana karena sudah punya buah hati walaupun masih ada dalam kandungan yang menurut dokter sudah berusia sekitar 6 mingguan. Akan semakin menegangkan namun juga membuat baper cerita berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.